Hai guys, salam sejawat. Welcome back to my channel. Saya Dr. Egi, dokter yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Mari kembali membahas tentang COVID-19 di NTT. Di NTT sepertinya akan terjadi lonjakan atau peningkatan jumlah penderita COVID-19 atau setidaknya peningkatan PDP. Bagaimana tidak, baru-baru ini pemerintah Timor Leste mengumumkan kasus konfirmasi positif kedua di negaranya 1 hari setelah gugus COVID-19 NTT mengumumkan kasus pertamanya. Sebut saja si A. Dikabarkan berbagai media bahwa si A ini berstatus mahasiswa yang kuliahnya di Indonesia. Sebelum kembali ke Timor Leste, yang bersangkutan sempat bertemu dengan kerabatnya di Desa Silawan, Kabupaten Belu, dan bahkan menginap sekitar 2 malam. Silawan adalah sebuah desa yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Teman-teman tahu nggak kalau Desa Silawan ini jaraknya 16 km dari rumah saya? Pertanyaannya, kemana aja beliau selama 2 hari ini? Kalau kita boleh berteori, yang pertama nggak mungkin kan si A cuman stay di desa. Pasti diajak oleh kerabatnya tersebut ketemu sama kerabat yang lainnya di sekitaran desa atau di kota Atambua. Yang kedua, sebelum ke Silawan katanya si A sempat jalan-jalan dulu di pusat perbelanjaan di kota Kupang. Artinya dari kota tempat dia berkuliah, kemungkinan naik pesawat dan mendarat di Bandara El Tari Kupang. Ketiga, katanya si A dari Kupang ke Desa Silawan dengan menggunakan travel. Entah naiknya rame-rame barang penumpang lain atau sendiri. Yang jelas sopirnya itu harus ditres karena kontak erat dengan beliau ini. Ini cuma 1 orang guys, maksudnya cuma 1 orang warga negara asing positif COVID-19 yang seliweran di NTT. But you won't believe this. Selang 1 minggu sejak si A dinyatakan positif di negaranya, ada sekitar 7-8 orang kompatriotnya yang juga bernasib sama. Malang buat NTT, mereka pun sempat seliweran di Kupang sebelum pulang ke Timor Leste melewati pos lintas batas negara Mota Ain yang notabene berada di Desa Silawan. Percaya atau tidak, ini tugas berat untuk gugus COVID-19, di mana kita belum punya satu sistem yang cukup baik untuk menekan angka penularan penyakit. Sempat viral di Indonesia pernyataan seorang dokter di Malaysia dalam sebuah acara talk show yang menyatakan bahwa Indonesia is a time bomb. Menurutnya, Malaysia akan terkena dampak saat terjadi puncak pandemi di Indonesia, sehingga menghimbau pemerintahannya untuk mengontrol ketat perbatasan. Sulit untuk membantah pernyataan dokter tersebut, karena kita memang kekurangan sumber daya secara finansial maupun dalam bidang medis. Yang pertama, Indonesia belum mampu melakukan tes secara massal karena keterbatasan rapid test maupun laboratorium. Sehingga deteksi dini hanya sebatas screening tentang gejala dan riwayat perjalanan. Padahal orang yang positif terinfeksi COVID-19 mayoritas tidak bergejala. Dari hasil screening tersebut, seorang yang dicurigai terinfeksi COVID-19 hanya berstatus ODP dan PDP. Yang kedua, isolasi mandiri menurut saya tidak murni memutus mata rantai penularan. Siapa yang bisa menjamin bahwa ODP dan PDP tidak terinfeksi atau negatif COVID-19? Ketika pulang, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi kontak erat dengan anggota keluarga di rumah? Terutama petugas medis yang bergejala aja dirumahkan untuk isolasi mandiri di rumah, apalagi orang tanpa gejala. Misalnya seorang ayah tanpa gejala pulang ke rumah, kemudian kontak dengan istri dan anak-anaknya. Sudah pasti istri dan anaknya tersebut melakukan kontak erat dengan si ayah ini. Jika saya boleh berpendapat, Indonesia harusnya memperkuat penjaringan orang-orang dengan ODP, OTG, dan PDP sehingga langsung melakukan tes, entah rapid test atau RT-PCR kepada mereka-mereka ini di puskesmas ataupun rumah sakit sebagai garda terdepan. Kemudian khusus PDP dan OTG tidak disarankan untuk isolasi mandiri, tetapi dikarantina di tempat khusus yang disediakan pemerintah. Saat ini hanya mereka yang terkonfirmasi positif yang dilakukan karantina. Sebagai penutup, ayo pemerintah,
Jangan hanya fokus mengumumkan jumlah kasus yang meningkat, jumlah kasus yang sembuh maupun yang meninggal aja. Tetapi langkah konkret apa yang udah diambil, tindak lanjut serta evaluasi, apakah bisa diterapkan untuk mengurangi angka penularan atau tidak. Mari belajar dari negara-negara yang udah berhasil menekan angka penularan COVID-19. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Saya juga di podcast dengan nama Zona Merah di Spotify maupun Apple Podcast. Jika teman-teman punya waktu, silakan kembali mendengarkan. Saya Dr. Egy and this is Duck on the Border.